Wabarakatuh. Ada yang jawabnya begini, yang ngucap salam juga kagak tahu kondisi bu ya. Tahu orang lagi makan ngucap salam. Untung kagak kelolodan bini orang. Ya Allah, kalau kelolodan ya yang ngucap salam dituntut sama lakinya tuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tabtahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, 'allimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Tanfidhiyah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Mekarsari Al-Mukarram Al-Ustadz Lutfan Diwangga, juga Ketua Rais Suriah PRNU Desa Mekarsari Al-Mukarram Al-Ustadz Suhal Fadli Al-Hafidh, juga guru kita yang insyaallah dalam perjalanan mustasyar kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Yusuf. Mudah-mudahan guru-guru kita semua, ustadz-ustadz kita semua, dan seluruh jajaran pengurus PRNU Desa Mekarsari yang insyaallah semuanya senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Juga para asatidz, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, Allah hilangkan kepusingannya, Allah berikan solusi dari segala masalahnya, dan mudah-mudahan diberikan dan dilimpahi rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Dan marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebelum kita mulai kajian ini. Wabil khusus kita niatkan sebagai hadiah pahalanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada pengarang kitab ini yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, juga kepada orang-orang tua kita semua. Dan mohon Fatihah karena Allah agar supaya putra dari guru kita, putra dari Kiai Haji Abdurrahman Yusuf yang sekarang sedang sakit yaitu Ananda Ahmad Zulfa, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم العلامة حضرة الشيخ كهاجي هاشم عشعري رضي الله عنه وإلى جميع المؤسسين نهضة العلماء شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا شليله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى Ananda Ahmad Zulfa bin Ki Haji Abdul Rahman, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah al-mukarram Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari fi kitabihi Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ila an qal faslun fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Menulis pengarang kitab ini Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu beliau kepada kita sekalian. Sampai pada bahasan ini adalah fasal di dalam menerangkan wajibnya taklid mengikuti ulama bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu artinya menetapkan suatu hukum. Maka orang yang tidak bisa menetapkan suatu hukum, dia wajib hukumnya bertaklid mengikuti ulama yang bisa berijtihad. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah kita akan membicarakan tentang wajibnya mengikuti ulama bagi orang yang tidak bisa berijtihad atau menetapkan hukum. Yajibu 'inda jumhuril ulama'il muhaqqiqin 'ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihadi al-ijtihadil mutlaqi. Wajib menurut jumhur ulama yang kuat keilmuannya, ulama-ulama yang luar biasa ya. Wajib menurut ulama-ulama yang luar biasa bahwasanya bagi orang yang tidak mampu ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihadil mutlaq, wajib menurut ulama ya, atas setiap orang yang tidak bisa berijtihad secara mutlak, wa in kana qad hasala ba'dul ulumil mu'tabarah fil ijtihad, walaupun orang tersebut sudah mendapatkan sebagian ilmu yang diakui dalam bidang ijtihad. Apa wajibnya? Taqlidu qaulal mujtahidin wal akhdhu bifawatihim, yaitu wajibnya mengikuti pendapatnya para mujtahid dan mengambil fatwa-fatwa mujtahid. Nah, jadi bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk berijtihad, walaupun sudah mendapatkan ilmu tentang ijtihad, tentang sebagian ilmu-ilmu agama, yaitu tentang
tentang apa namanya ilmu yang memungkinkan dia untuk bisa berijtihad. Tapi kalau belum bisa berijtihad, dia wajib hukumnya mengikuti pendapat para mujtahid. Wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan mengambil fatwa-fatwa mujtahid agar apa? Agar dia liyukhrija an uhdati taklifi bitaqlidi ayyihim sya'a. Tujuannya apa? Agar dia keluar dari hukum taklif dengan cara mengikuti mana sajalah ulama itu yang dia kehendaki, yang dia sukai, nah yang dia mau. Jadi bagi orang yang tidak bisa berijtihad, walaupun dia sudah belajar barangkali ilmu agama, tapi kalau belum cukup syarat dia sebagai mujtahid, tidak boleh berijtihad, tidak boleh menentukan hukum. Dia wajib hukumnya mengikuti pendapat mujtahid. Nah, syaratnya apa sih bisa berijtihad? Syaratnya apa? Pertama yang jelas nih, harus hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis. Kalau tidak salah di atas 1000 kalau tidak salah. Saya lupa itu. Terus harus ngerti ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu ya dari ilmu asbabun nuzul, apalagi tajwid mah. Ilmu asbabun nuzul, ilmu nasakh mansuh, terus ilmu bahasanya, ngerti nahu, sorof, ma'ani, bayan, mantik, bilaghah, dan seterusnya. Ilmu tafsir, wah macam-macam. Itu harus paham. Harus Pak. Makanya kalau ada orang sekarang kadang-kadang dinasihatin nanya dalilnya mana, kadang-kadang kita kasih tahu dalil juga belum tentu paham. Ditanya sama kita, misalkan Mas, sampean wudunya salah, sampean itu wudunya dari tangan terus ke kepala, jangan dari tangan lari ke kaki. Bisa-bisanya Pak Ustadz aja itu, mana dalilnya? Nanyain dalil. Kita kasih tahu dalil, kira-kira dia paham kagak? Wudu aja kagak paham, apalagi dalil. Nah kayak gitu nih orang sekarang kadang-kadang begitu tuh. Dalilnya mana? Ditanya dalil, kita kasih tahu dalil juga belum tentu paham. Nah jadi kita mengikutin ulama aja udahlah. Kita mah barangkali orang awam kagak ngerti dalilnya, belajar dalil juga pusing. Ya udah ngikutin apa kata ulama kita ikutin. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kau semua kepada ahli ilmu. Ahli dzikir itu artinya ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Maka kita yang enggak tahu banyak-banyak nanya, karena bertanya ini pun perintah Al-Qur'an. Di sini diterangkan fa'aujabas su'ala ala man lam ya'lam dzalika, maka Allah mewajibkan bertanya kepada orang yang tidak mengetahui tentang tentang suatu hukum, tentang ijtihad tadi itu, tidak mengetahui. Maka orang yang enggak ngerti dari ayat ini dapatkan hikmah. Bagi orang yang tidak ngerti, wajib hukumnya bertanya, nanya tentang sholat. Bu, ibu habis haid, darah udah berhenti, kagak ngalir, belum udah berhenti ngalir tuh. Ibu belum mandi wajib, boleh nggak digaulin sama suami ibu? Saya tanya nih. Iya. Boleh kagak? Kenapa kagak boleh? Karena belum. Udah, orang kalau ibu nanya sama Ustadz begitu aja, Ustadz, saya habis digaulin saya habis haid, belum mandi, digaulin sama istri, digaulin sama suami, boleh kagak? Ustadz jawab, kagak boleh bu. Udah cukup. Jangan nanya lagi dalilnya mana. Waduh. Kalau kata Ustadz begini, dijawab sama dalilnya.
Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Tuh dalilnya, Bu. Kira-kira Ibu kalau saya kasih tahu dalil begitu paham kagak? Ya, maka buat kita yang awam, apa kata Ustadz kagak boleh? Udah kagak boleh, udah ya udah itu aja dah. Dikasih tahu dalil juga mohon maaf dikasih tahu dalil juga belum tentu belum tentu paham. Bu, judi halal haram? Mana dalilnya? Bingung. Babi halal haram? Tapi babinya udah disunat. Ya, babi halal haram. Tapi babinya udah disunat. Ya, maka banyak bertanya kepada kiai, kepada ustadz. Nah, kalau datang ke rumah kiai mau nanya nih, saya kasih tahu caranya nih. Ya, kasih tahu caranya. Datangnya jangan di jam istirahat. Kadang-kadang orang namu ke rumah ustadz, mohon maaf, bukannya kayak kita kagak terima tamu. Jam 2 itu biasanya waktu kita tidur tuh. Jam 2 tuh atau jam 11. Jam 11 namu ke rumah kita. Allahu Akbar, waktu kita tidur. Ya, malamnya kita mau begadang. Ya Allah. Ya boleh aja datang ya kalau musim durian bawa durian. Ya ini mah bukan merintah. Kali mau ke rumah Ustadz Lutfan, ya kan. Bawa kira-kira durian, nggak usah yang gede-gede, ya. Ngantuk-ngantuk seger, nggak usah yang gede-gede, pokoknya montong yang 4 kilo. Ya, jadi kembali lagi, maka Allah mewajibkan bertanya kepada orang yang tidak mengetahui tentang hukum, wadzalika taqlidun li'alimin. Maka yang demikian itu dengan bertanya itu sudah mengikuti orang yang alim. Dengan cara bertanya berarti kita sudah mengikuti orang yang alim. Wa huwa amun likullil mukhatabin. Dan ayat tadi itu berlaku umum bagi siapapun orang yang terkena khitab, yang terkena perintah dari ayat tadi. Ayat itu berlaku umum. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini berlaku umum. Bukan buat orang sini doang. Seluruh umat Islam wajib hukumnya bertanya kalau nggak ngerti. Mau orang Tambun, mau orang Tembelang, mau orang Sukatani, mau orang Cabang Bungin, Kerawang, Cikampek, Purwakarta, sono lagi Cirebon, terus mentok-mentok sampai Jawa Timur. Ya, wajib hukumnya bertanya. Wa yajibu ayyakuna aman fis su'ali an kulli ma la ya'lamu. Lil ijma'i ala annal amata lam tazal fi zamanis sahabati wa tabi'in wa kulli hudusil mukhalafin yastaftuna al mujtahidina wa yatba'unahum fil ahkami syar'iyyati wal ulama'a. Dan wajib bahwasanya ayat tadi itu berlaku umum di dalam menerangkan tentang bertanya dari sesuatu yang tidak diketahui menurut ijma'. Karena orang awam itu baik itu dari zamannya sahabat, zamannya tabi'in sampai zaman yang sekarang ini yang bermacam-macam itu meminta fatwa kepada para mujtahid dan mengikuti mujtahid tadi di dalam hukum-hukum syariat dan juga mengikuti para ulama. Nah, gitu ya. Jadi hukum bertanya ini bukan berlaku dari sekarang. Yang namanya orang awam bertanya kepada kiai, bertanya kepada ahli ilmu, ini bukan berlaku sekarang. Dari zaman sahabat orang awam itu nanyanya ke sahabat yang alim, terus nanyanya lagi ke tabi'in yang alim, nanya lagi kepada para alim ulama dan seterusnya sampai dengan saat ini. Maka bertanya ini adalah satu kewajiban bagi kita yang tidak mengetahui tentang suatu perkara. Ya,
habis bertanya kepada para mujtahid ya, orang-orang yang awam tadi itu ya, yang tidak ngerti itu, mereka meminta fatwa kepada siapa? Minta fatwanya kepada orang yang bisa berijtihad. Nanya sama kiai, kiai, kalau hukumnya judi bagaimana kiai? Kata kiainya haram, tapi menang kiai. Haram juga, enak baik. nggak ada keringanan, tetap haram. Ya Allah. Ya. Kiai, anjing hukumnya bagaimana? Najis. Itu tapi kiai yang sono miara anaknya. Lah anaknya bukan anak anjing, anak kiai. Ya, jadi dari zaman dulu bahwasanya mereka itu orang-orang awam meminta fatwa kepada para mujtahid. Habis minta fatwa mengikuti pendapat mujtahid. Ini kadang-kadang nanya doang. Ustadz, kalau gibah hukumnya bagaimana? Kata Ustadz, haram. Mau gibah, tahu gibah? Ngomongin orang, diikutin kagak tuh? Kata Ustadz haram, gibah kagak? Berhenti kagak gibahnya? Gibah mah jalan terus. Ya Allah. Kiai, kalau jadi orang pelit boleh kagak? Kata kiainya, tidak boleh. Kita harus jadi orang yang loman. Orang pemurah. Terus berubah jadi loman kagak? Kagak, pelitnya jalan terus. Ya Allah. Ya. Fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikri dalil. Lalu para ulama tadi itu buru-buru menjawab pertanyaan orang yang awam ya, tanpa memberikan isyarat penyebutan dalil. Makanya kadang-kadang orang awam itu nggak dikasih dalil, cukup nanya, kiai begini-begini hukumnya boleh nggak boleh, udah segitu selesai. Kalau dikasih dalil puyeng, apalagi ini dalilnya dari Quran ini, ayat ini, hadisnya ini ya, ukurannya sampai rumah malah pingsan itu. Ngapalin dalil. Maka ulama-ulama dulu kadang-kadang bikin peraturan, misalkan begini, jangan makan sambil jalan pemali. Tuh, pemali jangan makan ini, jangan begini, pemali. Itu ajaran ulama. Kenapa pakai bahasa pemali? Karena pemali itu menjadi sesuatu yang akrab di masyarakat, padahal sumbernya hukum Islam. Cuman karena ulama dulu gak nyebutin dalilnya, itu mah gak ada dasarnya, begitu. Nah, jadi sebetulnya banyak hukum-hukum yang terjadi, yang diterapkan di masyarakat oleh ulama dulu dibikin begitu mudah. Misalkan begini, kalau saya waktu kecil, jangan makan sambil berdiri kayak kebo, begitu tuh. Jangan makan sambil jalan kayak kuda, kan begitu kita tuh diajarinnya tuh. Jangan kencing sambil berdiri kayak sapi. Nah, Bu, anjing kalau kencing kakinya diangkat sebelah, kenapa? Ayo, kita tebakan. Nggak tahu, kaki belakang anjing kan diangkat tuh sebelah tuh. Kalau diangkat dua-duanya nyusruk. Nah, itu intermezzo biar kagak ngantuk ya. Jadi ulama dulu itu nerapin hukum di masyarakat itu nggak kerasa. Dibilangnya jangan makan sambil jalan kayak kuda, kan kagak pantas, ya kan? Lihat perempuan cakep banget dah, sambil jalan makan. Udah rasanya udah, yang tadinya tertarik jadi pengen lari, saya lari deketin. Ya Allah, ya nggak pantas. Apalagi ngelihat orang mangap kagak ditutup, udah kayak pernah ngelihat kuda nil makan tuh di kebun binatang. Begitu tuh, nguap kagak ditutup. Mana apa contoh? Udah kagak ada cakep-cakepnya tuh. Ya Allah, tuh ulama kita ngajarin tutup kalau nguap pemali, padahal itu sunnah Nabi. Karena kalau nggak ditutup, kata Nabi, 70 setan masuk ketika kita nguap tanpa ditutup begini.
Sunnahnya begini nih, nutupnya nih. Bukan begini nih. Nah, gitu. Itu coba praktek Bu, praktek. Udah ngantuk belum? Nah, coba praktek. Ya. Jadi ulama itu ketika ditanya sama masyarakat nggak ngasih dalil. Kenapa? Karena yang bertanya kelas awam. Tapi yang ditanya kalau kelas santri beda lagi. Ayo, santri datang ke rumah kiai, nanya, diterangin dalilnya, ambil kitab. Nah, begitu ya. Saya pernah ngajar ceritanya pakai kitab tipis. Diprotes tuh sama jamaah. Ustadz, kok ngurangin dasar hukumnya begini-begini, nggak pakai dalil? Bu, di kitabnya, Pak, di kitabnya nggak ada dalil karena ini mah kitab tipis, kitab dasar. Ini untuk anak-anak tidak bukan untuk bapak-bapak kayak begini sebenarnya mah. Cuman karena bapak dari kecil kagak ngaji, ya kan? Maka ilmunya kayak anak ibtidaiyah. Saya bawain kitab ibtidaiyah. Begitu. Ya nggak ada dalilnya anak ibtidaiyah. Coba kita kasih dalil macam-macam. Misalkan begini, rukun Islam ada 5 di Qur'annya. Pusing anak ibtidaiyah. Pinter kagak, stres iya. Nah, gitu. Tapi bagi kelas-kelas yang aliyah, kelas-kelas yang lebih tinggi ada di kitabnya, ada dalilnya. Nah, kitab itu macam-macam, ada yang tipis, yang tebal dan seterusnya. Nah, terus ya. Fakana ijma'an ala itba'il amiyyi lil mujtahidi. Maka ada bertanya tadi itu, perintah untuk bertanya itu menjadi ijma' atas mengikutinya orang yang awam kepada ahli ijtihad. Nah, jadi kesepakatan ulama bahwasanya orang yang awam itu hendaklah bertanya kepada orang yang pintar. Kenapa demikian? Wali anna fahmal ami minal kitabi was sunnati saqitun an haizil i'tibari. Karena sesungguhnya pemahaman orang yang awam, pemahamannya dari kitab dan sunnah itu rungkad, itu runtuh tanpa memiliki pijakan argumentasi atau pijakan dalil, tidak punya iktibar. Orang yang awam itu pemahamannya itu kan bukan berdasarkan dalil, kadang-kadang berdasarkan kemauannya sendiri. Kata siapa begitu, Bu? Ya kata saya aja. Tahu dalilnya? Ya kagak. Misalkan begini, sholat, saya kemarin ngaji begini, ada yang nanya begini, Ustadz, boleh nggak Jumat kita kodok? Udah Jumat di kodok, ngumpulin 40 orangnya juga setengah budeg. Nah, ada lagi begini, saya kalau kosor, kata dia, kalau sholat jamaah, ya pertama saya niat zuhur, nggak niatin jamak sama asar misalkan. Baru nanti yang kedua saya niat jamak ke asar, sholat asarnya niat jamak ke dohor. Ya nggak bisa kata saya. Nah, yang begitu itu tuh ya pemahaman orang awam dari kitab dan sunnah ini banyak banyak kekurangannya, banyak rungkatnya. Kenapa? Karena memang pemahamannya tentang hukum, tentang Quran dan sunnah ini tidak dibarengi dalil. Kadang-kadang itu tadi, menurut dia enak ya dia kerjain. Nah, menurut dia nggak enak ya nggak dia kerjain. Bukan berdasarkan dalil. Oleh sebab itu orang yang awam wajib hukumnya bertanya. Illam yuwafiq afhamal ulama'i ahlal haqqi, ulama'i ahlil haqqi wal ahlil haqqil akabiri al-akhyari. Selagi yang tadi itu pijakan orang awam itu yang rungkat tidak punya dalil, selagi mereka tidak bisa diikutin, selagi mereka tidak sesuai dengan pemahaman ulama, fa inna kulla mubtadi'in wa dhalin yufhimu ahkamahul batilata minal kitabi was sunnah wa ya'khudhu minhuma wal halu annahu la yughni minal haqqi syai'an. Maka sesungguhnya setiap ahli bid'ah dan setiap orang yang menyesatkan memahami hukum-hukum syariat secara batil yang diambil dari kitab dan sunnah, dan mereka menjadikan kitab dan sunnah dan mengambil orang yang awam tadi itu ya dari kitab dan sunnah
wal halu adnahu la yughni minal haqqi syai'an, dan keadaan yang sebenarnya bahwasanya mereka tidak mendapati sedikit pun kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Orang awam itu begitu, kalaupun dia ngambil Quran dan Sunnah, ya, kalaupun dia ngambil terkesan ngambil Quran dan Sunnah karena tidak dibarengi dengan ilmu, ya tidak akan mendapati kebenaran. Tidak akan mendapati kebenaran. Saya pernah ceritanya begini. Ada orang nih, saya habis baca kitab. Tahu udah cerita apa belum di sini ya? Saya baca kitab, lagi jaga di percetakan, saya masih buka toko gitu ya. Kalau nganggur tuh saya buka kitab, baca mutolaah gitu ya. Datang orang, ngakunya ya begini ngomong, Mas, kata dia, kalau kita itu mau makan mau ngapain gak usah baca Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillah. Lah kenapa begitu? Ya cukup dengan nama Allah. Nah itu udah mewakili. Nah saya buka. Saya habis baca kitabnya masih nempel batu ya saya buka kitabnya. Mas, ini yang ngomong Nabi, kata saya. Nih di kitab ini nih ngomong. Saya buka kitabnya langsung. Setiap kebaikan yang tanpa didahului dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus keberkahannya, kurang berkahnya. Nah, saya bacain dalilnya di depan dia, tuh tulisannya. Baru dia diam tuh. Karena awalnya berdebatnya sama saya nih. Enggak bohong, enggak. Cukup Bismillah saja. Enggak usah Bismillahirrahmanirrahim. Ya pakai Bismillahirrahmanirrahim, orang ajarannya begitu, kata saya. Oh enggak percaya. Saya buka kitab tuh. Tuh kalau enggak percaya, baca kitabnya. Baca kitab juga kagak ngerti. Kita bukuin kitab begini, kagak ngerti, kagak ada harokatnya. Nah kadang-kadang orang awam itu pemahamannya itu dia salah mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, pura-pura seolah-olah dia itu bisa berdalil, padahal dalil yang dia pakai itu salah. Wala yajibu 'alal 'amiyyi iltizamu madhhabin fi kulli hadisatin walau iltazama madhaban muayyanan kama madhhabi Syafi'i rahimahullah ta'ala la yajibu alaihil istimrar. Dan tidak wajib bagi orang yang awam, ya, tidak wajib melazimkan berpegang teguh kepada mazhab pada setiap kejadian. Buat orang yang awam nih, yang kagak ngerti apa-apa dah kasarnya mah, enggak wajib. Kalaupun dia berpegang teguh, ya, berpegang pada satu mazhab yang jelas seperti mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia tidak wajib istimror. Istimror itu terus-terusan memegang mazhab itu, nggak wajib buat orang yang awam. Misalkan harus selalu Imam Syafi'i, nggak begitu juga buat orang yang awam. Buat orang yang awam, bal yajuzu lahul intiqalu ila madhhabi ghairihi. Bahkan boleh bagi orang yang awam pindah ke mazhab yang lainnya. Buat orang yang awam nih, katakanlah kita nih yang nggak ngerti hukum, ya, yang ngerti hukum. Wal amiyul ladzi lam yakun lahu na'un nadrin wa istidlalin wa lam yaqra kitaban fi furu'il madhhabi idza qala ana syafi'iyyun lam yu'tabar hadza kadzalika bi mujarradil qaul. Nah, bagi orang yang awam, ya, yang tidak tahu cara berpikir dan mengambil dalil dan tidak membaca kitab dari cabang-cabang ilmu madhab, ketika mereka mengatakan saya adalah Imam Syafi'i, maka tidak menjadi patokan kalimat tersebut. Nah, misalkan gini, ada orang awam, sholatnya misalkan, ya, dia kan tidak wajib selalu Imam Syafi'i. Wudunya cara Imam Syafi'i, sholatnya cara Imam Syafi'i, misalkan gitu. Terus puasanya cara Imam Syafi'i, nggak wajib bagi orang awam. Dia boleh tuh pindah-pindah mazhab. Kenapa? Karena memang mereka tidak tahu bagaimana cara mengambil dalil dan tidak membaca cabang-cabang ilmu mazhab. Ketika mereka mengatakan, nih saya orang Syafi'i, tuh orang yang awam tuh, itu tidak bisa dijadi patokan, karena itu cuman ucapan dia doang, klaim dia doang, ngaku orang Syafi'i, tetapi
nggak ngerti ilmunya Imam Syafi'i. Nah, buat orang yang awam boleh tuh. Contohnya begini, contohnya nih. Ntar ada contohnya. Waqila idza iltazamal amiyyu madhhaban muayyanan yalzimuhul istimraru alaihi li'annahu i'taqada annal madhhab alladhi intasaba ilaihi huwal haq. Dan ada juga yang mengatakan apabila berpegang teguh orang yang awam terhadap madhab yang jelas, maka dia wajib hukumnya istimrar, terus menerus megangin itu. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwa mazhab yang benar adalah mazhab tersebut. Tapi ada orang awam taunya yang benar cuma Imam Syafi'i doang. Yang dia ngerti nih, ngertinya cuma Imam Syafi'i doang, dia yang benar. Nah, kalau orang yang kayak gitu wajib terus-terusan pakai Imam Syafi'i. Tapi bagi orangnya ini nggak ngerti ini Syafi'i bagaimana, ini mazhab ini bagaimana, dia sholatnya begini, wudunya Imam Syafi'i misalkan, sholatnya Imam Hambali, puasanya Imam Malik dan seterusnya, nggak apa-apa buat orang yang awam seperti itu. Tapi kalau sudah punya keyakinan cuman mazhab Syafi'i adalah mazhab yang benar, yang hak, ya, maka dia wajib hukumnya berpegang teguh secara terus-menerus terhadap mazhab Imam Syafi'i. Fa alaihil wafa'u bimujibi i'tiqadahu, maka bagi orang tersebut wajib hukumnya setiap megangin mazhab Imam Syafi'i dengan mewajibkan terhadap keyakinannya. Nah, terus sedikit lagi. Sampai di sini paham? Jadi buat orang yang awam, ya, udah saya ulang-ulang lah, udah insya Allah ngerti. Ini ada contohnya nih. Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin falau ayyuqallida imaman fi sholati zuhri mathalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Bagi orang yang mengikuti, bagi para pengikut, muqallid itu pengikut, artinya orang yang ngikutin satu pendapat itu mengikuti selain imamnya pada satu kejadian. Misalkan orang tersebut sholat zuhurnya ngikutin Imam Syafi'i, sholat asarnya ngikutin imam yang lain, misalkan begitu. Nah, ini tidak masalah bagi orang yang awam, nggak ngerti Imam Syafi'i batasannya mana, Imam Malik batasan sholatnya kayak gimana sih, aturan Imam Abu Hanifah sholatnya kayak gimana sih, kagak ngerti. Nah, udah dia mah boleh tuh, misalkan zuhurnya nggak sengaja ngikutin Imam Syafi'i, asarnya ngikutin Imam Malik, maghribnya ngikutin Imam Abu Hanifah, subuhnya ngikutin imam yang lain, kagak kunut, karena dia mah nggak punya ilmu, boleh. Wal amalu wat taqlidu ba'dal amal jaizun, dan mengikuti setelah beramal itu boleh. Setelah beramal niatnya ngikutin setelah ini. Falau shalla Syafi'iyun dhanna sihhata salatihi ala madhhabihi summa tabayyana butlanuhu fi madhhabihi wa sihhatha ala madhhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilka shalah. Kalaulah pengikut Imam Syafi'i sholat dan menduga sholatnya itu sah karena ngikutin mazhab Imam Syafi'i, tiba-tiba baru tahu ternyata menurut Imam Syafi'i itu batal. Paham nih ya? Ini ada orang awam sholatnya ngikutin mazhab Imam Syafi'i karena dia menyangka dia menyangka sholatnya itu sah, sholatnya ngikutin Imam Syafi'i. Katakanlah kita kan pengikut mazhab Syafi'i ini, kita meyakini sholat kita sah, besoknya baru tahu kalau itu batal. Tapi masih ada yang ngebenerin. Contohnya begini, mazhab Imam Syafi'i sholat itu nggak boleh gerakan sampai 3 kali, banyak bergerak 3 kali gini, itu batal tuh. Buat orang yang awam
Dia sholatnya bergerak-gerak, dia sangka itu sah. Karena padahal dia ngakunya mazhab Imam Syafi'i. Dia pikir itu sah. Lah besok baru ada yang ngebilangin, Pak, sholat yang kemarin batal, Bapak banyak gerakan. Nah, ternyata dikasih tahu juga. Tapi Pak, kalau ngikutin mazhab imam yang lain boleh, banyak gerakan nggak masalah. Wah, kalau gitu saya ikutin itu dah. Nah, bagaimana tuh hukumnya tuh? Buat orang awam boleh. Jadi wa taqlidu ba'dal amali jaizun, mengikuti mazhab, mengikuti pendapat setelah beramal, kan amalnya udah tuh. Amalnya udah dikerjakan. Ya kan, sholatnya udah dikerjakan, baru dapat ilmunya. Yaudahlah kalau gitu mah, daripada mazhab ngikutin Imam Syafi'i saya batal banyak gerak, udah ngikutin imam ini aja. Misalkan Imam Hambali boleh banyak gerak. Nah, enggak berarti bagaimana sholatnya? Sholat orang tersebut ya falahu taqliduhu wa yaktafi bitilka, sholat cukup dengan sholat yang demikian. Tuh, enggak usah dikodok lagi. Nah, buat orang yang awam. Tapi buat orang yang udah belajar mazhab Imam Syafi'i, ngerti apa namanya wudunya Imam Syafi'i, cara sholatnya Imam Syafi'i, maka tidak boleh pindah-pindah mazhab. Nah, buat orang yang awam yang nggak ngerti, taunya dia mau sholat, nggak ngerti Imam Syafi'i batasan ajarannya seperti apa, Imam Hambali batasan ajarannya seperti apa, Imam Maliki batasan ajarannya seperti nggak tahu, dia mau sholat udah. Selama masih nyangkut di 4 mazhab itu, masih ada yang nyangkut, sah. Nah, paham nggak? Buat orang awam, enakan awam, enakan punya ilmu, enakan awam, neraka duluan. Iya Allah. Iya. Nah, jadi begitu. Kita tidak wajib, kita wajib bertanya karena kita tidak bisa berijtihad. Kita nggak ngerti caranya hukum. Karena begini, kenapa misalkan kok sholatnya begini, sholatnya begini. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hambali nggak ada kunutnya, Imam Hanafi kunutnya kalau ada perang, Imam Maliki saya lupa Imam Maliki sama kunutnya kalau nggak salah sebelum kunutnya itu sebelum ruku. Kok beda-beda? Kalau kita ikutin 4-4-nya bejat kita Pak. Kita mau kunut mengikuti, kita mau sholat ini mau kunut, kita campur nih 4 mazhab nih, kita campur. Sebelum ruku kita kunut ngikutin mazhab Imam Malik. Abis kunut, abis ruku kita diem karena mazhab Hambali nggak ada kunut. Ya, abis diem, lama diem baru kunut. Kan Imam Syafi'i ada kunutnya, lah repot. Ya, maka pentingnya kita ngaji biar kita tahu nih yang kita ikutin yang mana. Kalau kita nggak tahu yang kita ikutin yang mana, bisa kita ikutin semua, lah repot, kagak kelar-kelar sholat. Contohnya lagi doa iftitah. Doa iftitah dari yang di Imam Syafi'i, riwayat dari dari Sayyidina Ali radhiyallahu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Nanti ada lagi doa iftitah dari riwayat Sayyidina Umar atau dari riwayat Sayyidina Utsman kalau nggak salah. Allahumma ba'id baini wa baina. Nah, itu ada lagi doa iftitah yang lain. Kita mengikutin semua nih, nggak pakai mazhab. Pokoknya Nabi kan ngajarin semua tuh. Semuanya kan dari Nabi nih. Semuanya kan ngajarin dari Nabi. Kita baca semua. Iftitah doang kita agak sama matraweh tuh. Agak kelar-kelar. Makanya penting kita ngaji biar kita mengikutin biar gampang ibadah. Penting buat kita kan awam nih saat ini. Kita ini orang awam, belajar jadi dikit-dikit nempel sama orang yang alim, tujuannya biar dapat serapan ilmu. Nah gitu, biar sholat kita nggak bingung. Karena kalau sholat ngikutin Nabi mengikuti Nabi yang mana? Mengikutin yang mananya banyak gayanya Nabi. Nabi itu sholat, kenapa banyak pendapat di kalangan ulama? Ada yang pakai kunut, ada yang kagak. Karena Nabi itu pernah kunut dan pernah juga kagak kunut. Nabi misalkan sholatnya tangannya pernah begini, ya kan? Pernah begini. Nah, mau kita ikutin semua, bingung.
Nah, maka kita ngikutin satu ulama yaitu Imam Syafi'i agar mudah ibadah kita, udah ngikutin cara yang diajarin Imam Syafi'i. Jangan mikir macam-macam udah. Jangan pakai segala kita utak-atik. Kita pikirin pakai akal kita. Nah, kita pikirin pakai akal kita. Ayatnya kan begini, hadisnya begini. Berarti Imam Syafi'i salah. Masya Allah. Kan ada yang begitu. Nyala-nyalain Imam Syafi'i, nyala-nyalain imam yang lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Iya. Udah pakai mic biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, saya mau tanya nih ya, masalah perkembangan teknologi sekarang ya. Ini lihat itu cara mudah untuk kita belajar. Itu hukumnya gimana tuh? Kalau kita masih awam banget, kita nanya melalui YouTube, Ya. itu hukumnya gimana tuh Ustaz? Saya cuma itu aja tanya. Terima kasih. Belajar pakai YouTube, pakai internet, bagaimana hukumnya? Bagus kalau punya guru langsung. Bagus hukumnya kalau ada guru yang begini, yang talaki, yang bertatap wajah. Contohnya begini, kita belajar Quran dari YouTube. Yang kita ikutin ahli Quran. Ahli Quran, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, atau ulama Quran. Kita ikutin cara dia baca. Perasaan kita udah bener. Perasaan kita udah bener nih. Itu kan baru perasaan kita. Kira-kira kalau kita salah tuh YouTube ngingetin kita kagak tuh? Kagak. Ayo. Kagak kan? Maka penting utamain belajar talaki namanya. Bertatap tujuannya apa? Pertama, agar kita salah, guru kita bisa negor kita, bisa ngebenerin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keberkahan dari ilmu. Yang ketiga, kita bisa lihat sepak terjang guru kita, punya panutan. Maka belajar sama kiai itu kadang-kadang santri itu, nih santri nih saya kasih tahu. Saya itu katakanlah dulu ngajinya guru saya enggak terlalu formal orangnya. Enggak terlalu formal. Dia seumur hidup saya belajar ngaji sama dia, belum pernah lihat dia pakai sorban. Paling pakai batik. Sholat Jumat di belakang orangnya bener-bener apa ya, low profile gitu. Nah, sementara di sampingnya lagi dekat situ ada kiai lagi tuh, ada kiai paman saya. Kalau paman saya orangnya perlente, still istilahnya ya, formal. Kalau ngaji selalu pakai sorban, sholat pakai sorban, rapih luar biasa. Muridnya paman saya begitu semua gayanya tuh. Muridnya guru saya kayak saya begini gayanya nih. Iya, apa namanya? Enggak mau formal gitu. Enggak mau formal. Nah, begitu. Jadi, kenapa kita harus ada guru? Nanti kita punya panutan. Nah, kita punya panutan. Tujuannya itu. Kalau belajar sama YouTube, taruhlah misalkan kita belajar sama siapa nih? Sama kiai yang terkenal dah, si Fulan, disebut namanya. Kita bisa ngelihat sepak terjang kesehariannya kagak? Kan kagak. Cuman kita lihat saat dia ngajar, saat dia ceramah, kayak gitu. Maka kata entah ini hadis atau siapa saya juga nggak tahu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya setan. Nah, entah ini pepatah atau apa. Man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang ngaji kagak pakai guru, maka gurunya setan. Kenapa gurunya setan? Karena tidak ada yang membimbing pemahamannya. Misalkan begini. Ada hadis, kalau nggak salah hadisnya gini. Man ahyal ardo fa'alaihil ardu. Barang siapa yang ngidupin tanah. Ngidupin tanah itu artinya membuat tanah itu jadi manfaat. Tanah yang tadinya nggak dirawat, jadi ada hasilnya. Ngidupin tanah. Yang tadinya cuman rumput doang ditanemin, ada hasilnya. Itu ngidupin tanah. Kata hadisnya, maka bagi orang tersebut maka tanah itu bagi orang tersebut. Coba kalau nggak dibimbing sama pemahaman yang benar, kita ada tanah kosong, kita paculin, kita tanemin, kita aku sama punya kita tuh. Kira-kira kita bakal lama apa kagak hidup ini? Ya besok paling lamanya di penjara.
Nah, pentingnya kita punya guru agar kita ada yang membimbing pemahaman kita tuh. Ada yang membimbing pemahaman kita. Oh, maksud itu tuh, tanah itu bukan berarti milik lo. Tanah itu hak kamu, cuman hak pakai aja, bukan hak milik. Jangan diaku, jangan dibalik nama, sertifikatin tanah orang. Nah, kan begitu. Ini pentingnya kita punya guru. Ada satu kelompok di Indonesia, satu kelompok lah, namanya LD11, LDI. Saya punya teman aktivis LDI, ngerajin ngaji di LDI. Kitabnya tuh banyak di rumah. Sahih Bukhari kalau nggak salah, serak buku kitabnya. Kelakuannya kok aneh, saya ngeliat dia punya kitab gitu aneh. Kenapa? Kemana-mana pakai celana buntung, ya kan? Bukan kelihatan santri. Saya kan ngelukis, ini teman pelukis saya, rata-rata pelukis kan selebor lah gitu. Saya tanya, Mas, itu kitab sampean? Iya. Ngaji di mana? Saya ngaji di Jogja. Udah hatam? Udah. Sahih Bukhari hatam. Ngajinya gimana sih di kelompok sampean sih gitu? Jadi ngajinya itu, gurunya itu cukup baca hadis diterjemahin. Udah segitu doang. Apa efeknya? Setiap orang punya penafsiran yang berbeda-beda terhadap hadis tersebut. Beda sama kita. Hadisnya ini, ya kan? Ini loh menurut pemahaman Imam Syafi'i. Ini loh menurut pemahaman Imam Maliki. Ini loh menurut pemahaman Imam Hambali, Imam Hanafi. Ini menurut pemahaman ulama ini, ulama ini, ulama ini. Jadi kita dapat hadis satu, itu ngikutin pemahamannya ulama. Nah, yang repotkan begini nih, makanya doa kita itu, doa kita, Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikan kami, tambahin kami ilmu dan berilah kami pemahaman. Ilmu tanpa pemahaman yang benar, ilmu akan sesat, menyesatkan. Makanya doa kita, ya Allah, berilah kita ilmu, tambahin ilmu dan tambahin pemahaman yang sesuai dengan pemahamannya baginda Rasulullah SAW. Nah gitu. Jadi karena ilmu ini kan sifatnya sangat umum. Kalau tidak kita bentengi, kita tidak kurung dengan pemahaman yang benar, ilmu ini akan menyimpang. Ilmu ini akan menyimpang. Ilmu bisa jadi orang sombong, ilmu bisa jadi orang kasar dan lain seterusnya. Maka ilmu itu harus kita bingkai dengan bingkai pemahaman para ulama. Agar apa? Agar tidak liar nantinya nih pemahamannya tuh. Nah, tidak liar pemahamannya. Karena begini, orang Wahabi sama kita hadisnya sama, Qurannya sama, tapi kenapa mereka mah gampang ngapirin, gampang ngebom segala macam? Karena pemahamannya yang berbeda. Karena pemahaman terhadap teksnya yang berbeda, terhadap nasnya yang berbeda. Itu yang bikin jadi macam-macam dari runyam seperti sekarang ini. Kenapa? Karena pemahaman seseorang tidak ngikutin pemahaman ulama. Kita ngikutin, kalau kita insya Allah ya mudah-mudahan ngikutin ulama. Ulama ngikutin gurunya, ngikutin gurunya lagi, ngikutin gurunya lagi, ngikutin gurunya lagi, sampai kepada pemahamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terjaga tuh pemahaman kita terhadap teks, terhadap hadis, terhadap Al-Quran, pemahaman kita terhadap nas. Nah, berbeda dengan kalau ngajinya pemahamannya dibiarkan sendiri-sendiri, akhirnya jadi liar, akhirnya jadi acak-acakan pemahaman tersebut. Nah, mungkin itu. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Dari tadi jam saya liatin 6:30 mulu lewat. Mati tuh Bang. Oh, iya. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar dari Allah, yang salah karena kebodohan saya, kehilapan dan kealpaan saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmah dan manfaat, membuat kita lebih takut lagi kepada Allah, lebih berharap lagi terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.